What's up, apa kabar? Iya, baik. Gimana? Sehat. Terbalik dong. Gimana? Ada masalah, ada apa? Sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol ya. Beberapa bulan lalu lah. Ngobrolin apa nih? Waktu itu, body spill nih. Ngobrolin apa dulu? Lupa saya. Dulu tentang yang perasaan kan. Oh iya. Sekarang ada apa lagi nih? Jadi kita pengen ini aja. Ngobrolin yang baru juga kan. Apa tuh? Gabut di rumah kan. Jadi ngobrol aja kita. Iya, ngobrol aja datang. Kayak gitu. Nah, kita pengen ngomongin trauma. Apa sih trauma? Trauma itu adalah suatu ketakutan akibat dari kejadian di masa lampau. Oh, berarti ada sesuatu dulu berarti ya. Tapi misalkan bisa nggak sih kalau trauma itu tiba-tiba takut, ini gue takut sama ini nih, fobia dong ntar. oh itu fobia. Oh, berarti kalau yang tiba-tiba takut itu emang dari awal tuh fobia berarti ya. Sebelum kita pernah mengalami itu namanya fobia itu. Tapi ada nggak sih misalkan yang kayak fobia itu kayak misalkan kayak ada hal yang apa namanya yang kita alami dulu nih dari kecil pernah kayak gini tapi bisa jadi fobia nggak? Bisa. Contohnya tuh fobia laut. Gimana? Misalnya dia pas kecil tuh dia pernah berenang, terus dia tenggelam. Nah itu bisa jadi trauma sama fobia. Oh jadi trauma itu di bawahnya fobia gitu? Iya. Kalau fobia udah termasuk ketakutan berlebih. Gitu. Kalau trauma? Tadi trauma ketakutan cuma masih bisa masih bisa disembuhkan. Ada beberapa bilang yang bisa disembuhkan dan bilang nggak bisa. Tapi kalau fobia bisa disembuhkan memang. Oh berarti lebih baik fobia daripada trauma dong? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Lumayan kompleks juga ya? Iya, nggak ada yang lebih baik sebenarnya. Iya sih, lebih baik sehat-sehat aja. Jadi misalkan gue takut banget nih sama namanya hantu kan. Serem. Kenapa pernah ada pengalaman sama hantu? Gue gak tahu ya belum ada pengalaman apa enggak, cuman kayaknya gue takut aja gitu. Takut namanya hantu atau setan atau apapun itulah. Takutnya karena apa? Karena bentuknya atau karena dia gak bisa kita sentuh, atau lu pernah berhubungan sama hantu terus diselingkuhin? Berapa itu? Gak mungkin dong kalau kayak gitu. Ya siapa tahu kan. Iya siapa tahu juga benar. Suzana kan kayak gitu. Iya betul. Iya benar ya. Ini ngomongin ntar datang. Emang kayak gitu kalau itu? Enggak bercanda. Serius nih, soalnya teman nih. Oh iya, gimana datang gue gimana pulang rumah kan? Enggak ada. Jadi cok. Jadi gue tuh takut ya namanya hantu dari kecil lah. Gue nggak tahu itu kenapa, tapi ini nggak masuk fobia kayaknya deh. Soalnya gue nggak terlalu takut juga kan. Jadi gue itu takut hantu dari segala aspek. Waduh, gimana itu? Iya, kan aspek satu itu kan yang tadi tuh dipegang, nggak bisa dipegang kan tembus. Banyak orang kan kayak gitu kan, dilempar apa tembus lah kan. Yang kedua itu dari bentuknya tadi tuh, lu lihat hantu kan aneh-aneh ya kan sih? Nggak tahu juga sih, belum pernah lihat. Iya, kita dari yang di TV sama omongan orang aja lah ya. Kayak hantu kepalanya doang, kenapa kita tahu kan? Iya. Harusnya kayak gitu. Iya. Tapi kenapa gua takut gitu kan? Aneh banget ya sih. Aneh kan maksudnya. Terus aspek 2 itu aspek 2 dong. Itu aspek 2 tuh. Aspek pertama tadi yang sentuh ya. Kedua aneh. Yang ketiga itu dia bisa masuk ke badan kita kayak gitu kan. Oh ya, itu kerasukan. Itu bikin takut banget kan. Nah, lu enaknya gimana nih? Gue ceritain awal mulai lu apa lu ngasih solusi ya gimana? Kita harus nge-tracking dulu dong. Tracking dulu. Iya. Berarti dari awal mulai ya? Iya, boleh. Sebelum apa? Silakan. Dolar kuning isyir. Iya, ada dolar kuning. Ya. Jadi, waktu kecil itu kan terlalu takut banget kan. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang nggak tahu dari faktor umur juga kan, nggak tahu apa. Kayak sih faktor umur juga kan, malu lah. Dicengin orang gede-gede takut hantu kan. Masih mending takut Mia, bener iya, betul. Iya kan? Tinggal di band. Iya. Nah kayak gitu gua
dulu kecil tuh ini takut banget tuh sama hantu. Gua pernah jadi waktu kecil itu sering ditakut-takutin lah, entah sama saudara sama teman kan. Misalkan gua pulang malam ke tempat yang jalan kan lumayan gelap tuh ke dari rumah gua dulu. Nah sama teman-teman gua itu suka bilang, oh tuh pohon itu tuh terus apa namanya angker lah gitu. Suka ketawa. Iya. Wah gitu. Ya entah. Kalau nggak itu ada ngegerem. Nah Gitu. ya nggak sih nggak gitu. Oh gimana tuh? Gitu. Saya terlalu setannya masih muda. Iya. Nah kayak gitulah. Nah kan sering kayak gitu tuh gue masih kecil. Pulang ngaji kayak gitu lah. Gue sering lari kan kalau lewat situ lari nih gue lari. Nah dari situ tuh gue jadi ada ketakutan buat lewat ke tempat itu gitu. Jadi gue harus muter lah yang lebih jauh, padahal rumah gue deket dari situ, tapi gue harus muter buat ngelewatin apa tuh katanya pohon apa ya tempat itu pokoknya supaya gue ngindar lah. Nah abis itu kan udah tuh itu kan sering banget tuh kayak gitu. Terus juga gue pernah kayak ditakut-takutin kalau gue itu kan tadi tempat nih. Kalau nggak yang takut-takutin meledak itu loh. Wah, ya gitu. Halo. Gitu. Gua kan misalkan rumah lagi mati lampu gitu kan. Tiba-tiba gua disuruh ngambil lilin ya. Lilin kan biasanya kan ada di belakang dong. Iya. Dapur. Iya. Itu kan belum merawat kayak gitu. Biasa. Nah gua mau ngambil itu tiba-tiba saudara gua ada blok. Wah, itu apa kayak gitu kan. Itu bikin panik, bikin takut. Banget. Iya kan. Nah habis dari situ juga apa lagi ya? Oh tuh. Nah dari tontonan. Oh suka nonton horor. Iya, itu kan saudara-saudara gue juga itu teman-teman gue juga kan. Pokoknya orang di sekitar gue itu kan lagi apa? Lumayan sering ya. Nonton film horor kayak gitu kan. Nah dari situ lah kayak kebayang kan, kayak gimana sih bentuk hantu, mukanya kan. Kelakuannya kayak gimana bisa aja kayak gitu kan. Nah gua kan di situ mulai tuh takut banget tuh sampai gua kayak lu pernah nggak apa tuh lu mandi pakai sampo nggak merem gara-gara takut itu. Iya lu sampai kayak gitu perih itu mata mending perih daripada lihat setan gitu kan. Nah itu tuh bisa disembuhin nggak sih kayak gua takut kayak gitu? Sebenarnya kalau disembuhin itu masih bisa. Yang pertama kalau kita ingat-ingat dari trackingnya sebenarnya itu karena yang pertama ditakut-takutin. Terus akhirnya karena ditakut-takutin itu ngebuat suges di kepala. Ini bentuknya kayak begini, ini gimana kalau kita ketemu gak bisa ngapa-ngapain, terus dia nyerang kita. Nah itu bisa kita ubah. Cara gimana? Pola pikirnya. Di Islam sendiri diajarin kan kita Islam kan nih. Islam. Jadi kita ngomong tentang kita aja. Kalau ketemu hantu kita bisa pertama bacain doa kayak kursi atau sholawatin. Kalau dia gak mempan juga bisa kita pakai cara Umar bin Khattab. Nah tapi yang pertama itu cara yang pertama itu kan gue pernah dengar tuh. Apa tuh? Ada setan yang dikatain kalau udah jelas dong. Makin setan dulu. Dikatain pula makin eksis kan dia. Maksud gue dibacain apa? Ayat suci lah kayak gitu. Itu ada yang nggak mempan. Kalau gitu kita pakai cara yang ketiga, cara Umar bin Khattab. 2 dong. 3. Yang kedua sholawatin tadi. Oh emang sholawat bisa juga ya? Iya. Kata temen saya yang lumayan ngerti tentang itu deh. Okay. Kalau katanya kan setan itu api, sholawat itu air gitu. Ingat gak? Saya udah tahu teman Anda. Satu tongkrongan. Iya, saya tahu orangnya. Oke, saya tahu orangnya. Kalau kita bisa pakai cara Umar bin Khattab. Kayak gimana tuh? Auzubillahi minasyaitonirrajim, bancak duel gitu. Itu paling paten. Itu kan paling paten. Sedangkan gue kan takut banget nih ngelihat aja jangan kan boro-boro auzubillah jebron kan. Auzubillah lari. Jangan kan lari karena juga rasa kena stun dikit lah lumayan. Tuh diem kan langsung tuh. Nah gimana caranya ya
buat biar gak, pertama itu kita kalau ketemu setan saya kasih tutorial. Pertama jangan panik. Tetap punya pikiran jernih. Setan, astagfirullahaladzim, begitu. Kita punya 2 pilihan, kejar atau lari. Pilih mana? Lari lah. Lari tapi jangan sampai ke notice sama dia. Kalau kita takut sama dia, nanti dia notice, dikejar balik kita gitu. Emang caranya itu gimana Cok? Jadi gini, notice gitu kan gini, kita lihat set, wah astagfirullah, kunti, pura-pura santai jalan. Dia misalnya tahu nih, cuek aja, gak denger, pura-pura pasang earphone. Entar juga dia gak bakal ini. Terus sebelumnya pernah lihat setan? Kalau lihat langsung itu kayaknya bentuk gitu kayak gimana? Kayaknya belum pernah langsung banget ya ditongolin misalkan dari dekat banget nih misalkan jarak 1 atau 2 meter kayak gitu tiba-tiba lihat kan ditongolin, itu belum pernah. Tapi kayak ada kayak jangan aja gitu, kayak suara-suara kayak gitu doang paling. Kalau kayak gitu sebenarnya kita bisa asumsiin kalau suara-suara itu kita anggap aja tikus nih lagi main, ada kucing nih, musang nih, kayak bisa jadi. Nah itu babi ngepet nih, nah gitu. Tapi kan kalau kita dalam panik ya, pernah dengar gak kalau panik itu nggak mikir? Pernah. Iya kan? Makanya itu yang penting yang namanya tenang di setiap segala kondisi. Biar kita tetap pikirannya tuh jernih. Misalnya kita mikir jernih, misal ada suara-suara kayak suara dibanting ini, set, wah angin gitu. Sebelumnya karena belum pernah lihat, bisa diasumsi cuma ini aja kan, namanya suges saja. Sebenarnya kita bisa sugesin kalau setan itu nggak ada. Tapi kan gue itu kayaknya udah apa ya, udah kayak susah buat apa, buat suges kayak lu udah tenang kalau itu tuh bukan apa. Nah kan dari kecil itu kan kayak udah kedoktrin gitu kan. Udah ini lah, karena sering ditakut-takutin tadi kan. Jadi pikiran gue kalau ada hal yang apa ya, yang agak miss dikit gitu dari pikiran gue, kayak yang kurang nangkap lah, misalkan kayak tadi lu bilang kan, kayak misalkan ada suara-suara nih, itu gue kayak udah nggak bisa berpikir rasional aja, pokoknya negatif lu langsung bergetar ya, langsung gitu kan, negatif thinking aja. Kalau itu tuh setan kayak gitu. Ya kalau kayak gitu sebenarnya ada satu cara lagi yang memang diajari sama agama kita gitu, yang bilang kalau kita tuh sebenarnya derajatnya lebih tinggi. Iya. Jadi setan kalau ketemu kita sebenarnya juga gak berani gitu. Kita bisa beranggapan kalau kita, dia rendahan, dia lebih bawah dari kita gitu. Itu cuma untuk ningkatin keberanian, tapi jangan juga gitu. Jangan sombong datang ke tempat angker, mana setan, nah gak boleh itu. Itu namanya menantang nih gitu. Jangan kan ke tempat angker kan, ya aja tempat laus yang kali di jalan itu cemas. Iya, bagus kan. Berarti butuh yang namanya dorongan di pikiran gitu untuk ngubah pola pikir pelan-pelan aja, kayak gimana ya, kayak udah pelan-pelan anggap kalau setan itu cuma halusinasi aja gitu. Terus kalau emang bener-bener apa sih kepongok, kayak tadi, tenang, jangan gimana tuh, jangan panik dulu, santai, tarik nafas, baca doa, kalau gabungkan juga pakai cara ketiga. Tapi kan kalau gue kan segala aspek itu ya. Tapi gue yang paling takut itu yang tadi yang berkata, yang kalau gue merem lagi mandi, pasti kan sendiri kan, kalau mandi sendiri dong, pasti kan mandi sendiri kan, merem tiba-tiba ciluk bak. Iya, yang langsung depan muka itu loh. Soalnya kan dari kecil kan udah dilihatin juga kan bentuk setan tuh. Soalnya kalau di TV, di film kayak gitu kan, bentuk setan tuh kayak gitu loh. Seserem itu maksud gua. Ya, berkali itu karena sugesti di pikiran. Sebelumnya kan kita juga nggak pernah ketemu yang namanya kasus kalau orang lagi mandi tiba-tiba diciluk bayi setan gitu kan, belum kan? Siapa tahu kan? Siapa tahu. Ini masing-masing suges, siapa tahu ntar gue diginiin, siapa tahu gue diginiin. Padahal nyatanya enggak, karena nggak selama kita pikirin itu bakalan terjadi gitu. Tapi selanjutnya kan setelah semenjak umur gue naik seberanjak umur gue kan,
itu kan dari kecil nih gue takut banget sama setan itu kan. Nah sampai misalkan SMP masih lumayan takut, SMK tuh udah lumayan tuh. Lumayan berani. Ya udah lumayan agak hero lah kalau ada yang setan itu kan. Nah itu tuh bisa nggak sih trauma sama hantu itu meningkatnya umur kita gitu, makin tua kita bisa makin hilang nggak sih? Bisa dibilang iya, tapi bisa dibilang enggak, tergantung diri kita lagi kan. Gimana kita nanggepin trauma kita gitu. Kalau kita berusaha untuk sembuh ya bisa-bisa aja, tapi kalau diri kita yang masih kayak berani untuk menghadapi hal tersebut, bisa aja tetap takut gitu. Berarti cara yang paling ampuh nih buat sekarang gitu kan. Misalnya dari kecil gua kan karena tontonan lah, kalau disuges tadi, ada nggak sih cara yang ampuh banget gitu? Selain yang lu sebutin tadi ya kayak ngaji, yang itu kan kayak hal lumrah lah gitu. Ya lumrah banget. Ya bahkan ya kita orang Islam kan, meskipun namanya ibadah jangan ditunjukin lah, pastilah yang ngaji soal tuh pasti kan. Tapi masih ada rasa takut juga kan. Ada nggak sih hal lain yang bisa gua lakuin gitu buat ngilangin rasa ini nih, trauma gua ini? Ya yang kayak bilang tadi aja sebenarnya, salah satunya tuh dengan cara ubah pola pikir. Kalau setiap lewat tempat sepi kan mikirnya wah bakal ada setan nih, nah kita gak usah mikir gitu aja. Kayak lihat tempat sepi mikirnya gini, enaknya bangun bisnis apa ya tempat ini, bakal rame gak gitu. Kayak pelan-pelan ubah polanya. Kayak dari yang mikirin tentang setan, ubah ke tempat lain kayak yang bisa menyenangkan lu gitu. Tadi setan lu takut ya, terus apa sih hal yang menyenangkan bagi lu? Nah, ubah aja polanya itu. Oh jadi kayak misalkan gua takut nih ke tempat gelap ini nih, gua ubah jadi kayak tempat gelap itu, oh kayaknya di sini bisa dapat apa? Iya, ada surprise nih, wah gua pengen disurprise nih gitu. Nah, kayak gitu sih paling kalau tentang hantu ini nih. Gimana nih? Kalau misalkan dari tontonan nih kan sering banget tuh seliweran lah bikin tengah malam gitu kan, lagi baru pulang misalkan dari pulang kuliah kan malam juga kan. Dari situ bisa nggak sih misalkan gue lagi scroll tiba-tiba ada aja yang lewat gitu? Film atau cuma konten? Kalau cuma konten biasanya mereka juga kayak emang sengaja, karena mereka tahu konsumsi publik Indonesia tuh horor-hororan, walaupun mereka sebenarnya itu belum tentu setan asli. Karena ya mana mungkin dia juga berani kan gitu kan, di situ dia juga pasti rame-rame kan, ada pencahayaan, ada ini gitu sih. Tapi kalau tontonan ya kan mereka acting gitu, cuma acting itu aja sih. Tanamin pikiran kalau semua itu cuma dibuat-buat aja untuk nakut-nakutin masyarakat gitu. Oke lah, bisa diterima nggak saudara? Kayak udah bisa lah, sedikit bisa ya. Gue akan coba tadi ya yang bilang tadi, gue harus coba berpikir kalau itu ada hal yang menyenangkan atau hal-hal lain. Paling gue bisa ngilangin sugesti gue sedikit-sedikit pakai itu tadi tuh. Terus apa ada masalah lain lagi atau gimana? Sebenarnya kayak ada deh, tapi ini gue gak tahu ya masuk ke trauma apa enggak. Nah coba aja cerita. Tapi istirahat dulu gak sih? Boleh ya. Boleh. 3. Udah istirahatnya kan. Oke. Tadi lu bilang pengen ada satu masalah lagi kalau cerita. Apa nih? Pelan-pelan aja ceritainnya. Iya. Mumpung gue kesini lagi kan. Tadi yang masalah gue yang pertama udah selesai nih. Bilang gue harus coba mindset gue kan. Dari yang kalau itu hal lu harus bisa mikir kalau itu hal yang nggak ada gitu kan. Gue juga harus nyari berpikiran bisa kalau itu tuh lu harus pikirin hal yang lebih menyenangkan kan, daripada lu gue mikirin setan gitu kan. Betul. Gue harus lebih bisa mikirin buat hal yang menyenangkan, yang positif untuk lu ya. Nah ini yang kedua nih, ini lumayan lagi nyeleneh nih. Apa tuh? Santai aja. Tapi gue bener-bener kayak jadi takut, awalnya kan enggak nih. Nah jadi takut gue serius ini. Nah itu trauma tuh. Nah ini nih, jadi gue waktu SD itu kan terlalu nakal nih. Nah masuk SMP lah gue
mulai tuh mahasiswa kenakalan remaja. Iya. Nah gua itu ada temen SMP gua ada namanya gua samarin si Jack lah ya. Oke, Jack. Jack Sparrow. Iya. Film dong. Ya, lanjut. Tapi ini lumayan agak gedean nih kayak gini lah. Okay. Nah, jadi gue SMP itu kan lumayan jauh dari rumah gue. Nah, gue dari kecil dari SD itu kan udah mulai udah tau lah yang namanya nginep, begadang gitu kan. Set. Nah, gue nyobain lah. Nginep di rumah teman gue yang jauh. Si Jack tadi atau bukan? Iya, masih Jack ini nih. Ya. Dari teman-teman SMP gue. Nah, yang gua tahu apa tuh? Mainnya itu beda. Bedanya mana nih? Jadi kalau di rumah gua, di daerah rumah gua, mainnya itu kayak gitulah. Kayak udah kita ngumpul nih. Orang-orang lah teman-teman kita ngumpul ngobrol. Sama paling main game kalau ngobrolin apalah. Futsal kayak gitu. Nah ini tuh ada gerakan lain, gerakan tambahan nih, yang gak gue tahu gitu kan. Jadi temen gue ini tuh sering buat jahilin banci. Itulah. Inilah akar permasalahannya. Gue takut tuh. Masalah banci. Iya. Jadi bisa diceritain dulu gak nih? Iya, gue ceritain dulu ya. Ya, ceritain. Adegannya kayak gimana nih? Jadi, gue sama temen gue kan, terus nginap di rumah dia lah. Gue lanjutin ya, nginap. Nah, biasanya kalau udah malam kan, yang namanya nginap kan pasti gue tidur larut malam kan. Nah, gue tidur tuh nyari pokoknya jam 12 lah. Soalnya ada kata kayak temen gua, kalau tidur di bawah jam 12 banci aja masih prepare. Ya itu tuh kata-kata inantain buat semangat. Iya gitu kan, semangat lah. Nah udah set main lah kayak biasa kan, nongkrong main game. Nah ini nih gerakan tambahan. Perlu potong nggak? Lanjut. Tadi iklan karena itulah ada iklan dulu. Nah, ada gerakan tambahan nih dari temen gue kan. Iya. Set malam main kayak biasa kan nih, main kayak biasa. Nah, malam bangetnya itu, udah jam 12 lah. Iya. Ayo jalan katanya. Mana nih? Kan gue gak tahu nih. Masih surprising katanya. Iya. Ini nih yang beda nih sama temen gue di tempat biasa kan. Iya. Posisi gue nggak tahu nih daerah rumah dia kayak gimana kan. Set jalan dia udah nyiapin amunisi belum? Amunisi apa kita udah tahu nih? Iya nih kan nggak tahunya. Udah keringan, udah es petasan kan. Petasan korek. Iya nih set petasan korek. Udahlah jalan ada di perempatan kayak gitu. So, temen gua tiba-tiba lempar petasan. Posisi gua nggak tahu kan. Iya. Karena ngasal gitu kan. Iya, ngasal kan. Gua kira tuh lemparnya ngasal kan tadi kan. Gua nggak tahu nih. Tiba-tiba lempar ngasal. Nah, so ada waria kan. Gua nggak jauh dari waria itu tuh temen gua udah lempar ngasal. Gue nggak tahu arahnya kemana. Set ngelewatin dia, meledak lah. Dar kan. Yang nggak gue tahu. Emang si arah petasannya itu dilemparin ke arah waria itu men kan. Kacau. Iya. Tiba-tiba marah lah dia. Gue nggak tahu kan. Iya gue nggak tahu. Itu teriak dia, lari ngejar. Gue kan panik ya. Iya. Posisi gue nggak tahu nih daerah rumah dia kayak gimana kan. Udah gue ikutin aja temen gue 3 orang. Iya. Lu paling belakang nih. Iya, soalnya mereka udah tahu jalan kan, gue nggak tahu. Larilah gue set. Itu kesalahannya. Bukan kesalahannya, emang auto aim tuh waria. Ngejar gue. Apa gini orang itu iya set.
Serap. marah. So dimarah-marahin gua. Lu kalau cewek orang kerja apalah. Itu kan buat kerjaan kan. Wah, di situ gua nangis. Meskipun gua terlalu nangis banget, tapi ya gua supaya dilepasin lah. Iya, namanya anak kecil juga kan. Panik juga supaya dilepasin. Bisa gua minta maaf. Gua nggak lagi gitu gua. Bayangin aja setakut apa, sampai gue mau dicium sama dia. Iya. Panik banget gitu. Makin kan, ibu janji gak lagi gitu gue. Dilepasin lah gue. Balik ke tempat nongkrong. Aku gue marah-marah tuh. Iya. Gimana sih gue gak tau apa-apa. Terus dari situ lah gue lah itu. Gue tiap pada waria kayak gitu. Gue dari jauh nih udah gue prepare banget. Tadi sini misalkan di jalan nih. Iya. Gue sebenarnya gue ngejauhin dia lah. Kayak nyebrang langsung. Akibat dari yang tadi ya. Jadi kayak itu. berasa banget kalau waria itu jadinya serem. Soalnya kita pernah dikejar. Iya itu. Ada yang pasti kejar juga berasa kan. Kencang banget. Lagian. Iya. Bayangin aja SMP. Langkahnya segimana sih? Sambil digendong kan. Pasti serem banget. Bapak lu. Itu kan jatuhnya kan bawa bapak kan. Ya. Wah itu kencang banget guys buat gua tuh kan. Di situ lah gua mulai takut deh. Sebenarnya kalau ini jujur nih kesalahan lu juga kan. Bukan kesalahan gua dong, gua nggak tahu kan. Kesalahan sama temen-temen lu. Tapi ya namanya bocah kan. Gak bisa dibilang wajar tapi ya emang gitu adanya lah. Sebenarnya kan kalau kita bilang waria, mereka cuma kerja kan. Iya. Di sini emang yang salah ya kalian gitu. Orang lagi kerja digangguin, apalagi pakai petasan kan. Siapa yang gak kesel gitu. Nah, justru imbasnya malah hapusnya kalau lu ke temen-temen lu malah enggak kan. Iya, karena gua gitu kan. Emang hari hapus tuh gak ada di kalender sebenarnya. Benar. Gini, sebenarnya karena yang salah lu bisa. Lanjut lagi nih tadi iklannya. Nah, jadi kan tadi kayak yang gue bilang yang salah sebenarnya waria. Kalau ada waria lah ibaratnya, apalagi yang waria udah bawa bapak gitu. Sebenarnya yang harus kita tanemin dalam mindset itu tuh lebih ke empati sama mereka. Karena ya mungkin mereka udah terlanjur gak punya skill apa-apa untuk cari nafkah. Karena kan mereka kayak gitu untuk nafkah ya, nafkahin anak, istri. Seharusnya kita sebagai laki-laki, apalagi kita laki-laki kan yang kedepannya pasti punya anak, istri dan tanggungan. Mereka sebenarnya sosok yang hebat karena mereka gak punya maaf aja nih, mereka gak punya mungkin ya gak punya kemampuan untuk pekerjaan di bidang lain dan akhirnya mereka adanya di situ amin tapi cara dengan ngebanci gitu. Harus kita iba gitu loh, dia orang hebat, dia bisa masih mau berjuang untuk keluarganya gitu. Nah mereka juga kalau gak diapa-apain kan dia gak mungkin ngejar kita kan gitu kan. Tapi kan ada juga gitu yang agresif loh, yang tiba-tiba ngelambai hai gitu kan. Nah. Gitu tiba-tiba gitu kan cemas ya. Kalau sebenarnya gitu kan gak banyak juga kan. Iya. Dia mereka yang kayak gitu mungkin ya yang lihat kalau ya kitanya tuh gimana ya, kayak gimmick lah gitu. Iya gimmick aja. Nggak mungkin kalau kita lagi diem lagi makan tiba-tiba di hai gitu. Mereka juga bisa kena pelecehan kan jatuhnya nanti gitu ya. Itu sih sebenarnya solusinya, lu jangan ganggu banci aja udah aman sampai situ aja udah. Tapi buat ngatasin yang trauma lu ini sebenarnya lu bisa pakai yang namanya terapi kognitif tentang jadi kita ubah pola pikir lu ya bukan ubah pola pikir sih, kita lurusin lagi pola pikir lu. Kayak ya tadi selama lu gak ngapa-ngapain banci itu gak akan ngapa-ngapain lu juga. Terus juga mereka itu kerja untuk anak sama istrinya, jadi itu mereka bukan kayak makhluk-makhluk yang kita di awal kayak setan-setan gitu. Mereka itu tetap manusia kayak kita, butuh makan, butuh uang untuk kehidupan lah gitulah. Gimana Bung? Tanggapannya Bung? Tapi ini caranya tuh kayak gimana? Kan lu bilang kan cuma ganti pola pikir ya. Itu supaya ada misalkan nggak kayak sekarang banget gitu. Kalau sekarang udah takut ya? Iya dari misalkan dari jauh aja nih kan. Gue lihat nih, wah anjir ada nih, gue nyebrang lah. Set kayak gitu pokoknya buat hindarin lu nyebrang aja gitu.
Tapi sebelum itu gue kayak apa ya, kayak misalkan nggak terlalu takut gitu loh sebelum ada efek pengejaran itu ya. Gue tuh nggak terlalu takut, jadi misalkan ada yang seenggaknya masih aja lah satu jalan sama dia, nggak sampai ke nyebrang kayak gitu, sampai sembunyi kayak gitu kan. Jadi capek buat biar bisa gue balik ke pas itu kayak biasa aja gitu. Jadi ya udah hadapin aja. Kalau ada yang lihat misalnya ada lu lagi makan nih misal, terus banci lagi ngamen, udah kayak diem di situ, coba kasih rezeki kita aja sedikit. Bisa dipraktekin nggak kalau kayak gitu? Aku masih gue berani orang nih gitu. Paling gitu, paling gue nyoba lah. Iya, coba aja. Lemot. Iya, coba aja. Coba sekali. Iya. Iya. Coba aja dulu sekali gitu, 2 kali. Aman kok, mereka bukan penjahat sebenarnya sih. Jadi kalau kita gak apa-apain, mereka juga gak akan nyerang. Mereka juga bukan macan kan. Gitu. Kayaknya segini aja untuk pertemuan kita kali ini. Boleh coba lah. Ya udah. Makasih udah sempetin untuk sesi kali ini. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you juga ya.